Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Baik, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak akan mendapatkan materi tentang apa itu kalimat efektif dan bagaimana ya menentukan kalimat efektif yang benar. Sudah siap anak-anak? Nah, mari kita belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Maksud dari kaidah bahasa Indonesia itu menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Baik, ada beberapa syarat ya dikatakan kalimat itu kalimat efektif. Nah, yang pertama, kalimat efektif itu harus sesuai dengan EYD, artinya sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian ya, agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, harus sistematis ya, karena sebuah kalimat paling sederhana pun adalah yang memiliki susunan kalimat seperti subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan-keterangan ya. Yang ketiga, kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros atau bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat nanti terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Dan yang terakhir, kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak ambigu, artinya tidak mengandung dua makna. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian, sehingga tidak akan memberi kesan ambigu. Nah, begitu syarat-syarat membuat kalimat efektif. Nah, begitu anak-anak, setelah ini kita akan berikan contoh penggunaan kalimat yang efektif. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif. Kita akan bandingkan ya. Jadi ada dua kalimat, kita bandingkan mana yang efektif, mana yang tidak efektif ya. Yang atas itu kalimat yang tidak efektif ya, sedangkan yang di bawah itu kalimat yang efektif. Nanti anak-anak lebih jelasnya, lebih pahamnya akan diberikan soal atau tugas mandiri ya di rumah. Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata bagi semua peserta. Nah, ini kata bagi ini bisa dihilangkan, jadi langsung saja semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Seperti itu ya. Kata bagi bisa dihilangkan. Ini supaya tidak terkesan banyak atau rancu ya. Yang kedua, dia yang pergi meninggalkan saya. Itu dirumuskan tidak efektif. Yang efektif adalah dia pergi meninggalkan saya. Ya, jadi kata yang di situ bisa dihilangkan karena tidak efektif. Yang terakhir, adik demam hingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini ada pengulangan kata. Ini hati-hati anak-anak ya. Jadi yang efektif adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi kata adik ini bisa dihilangkan. Nah, mungkin cukup itu ya, 3 aja dulu supaya anak-anak lebih penasaran lagi. Nanti Ustadz akan berikan tugas mandiri dan bisa dikerjakan di rumah. Ingat, sesudah mengerjakan segera dikumpulkan supaya mendapatkan nilai, dan nilai itu menjadi pemahaman kita bisa menguasai atau kita sudah paham atau belum ya. Begitu anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, sesuai dengan hadis yang sudah kita hafalkan ya, berkata baik atau diam yang sudah anak-anak pasti sudah familiar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Jadi anak-anak, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaknya diam. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengefektifkan semua kosakata, semua kalimat, dan mungkin berbicara kita. Jika kita tidak mampu berbicara baik, lebih baik diam. Mungkin itu dari Ustadz. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.